Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Rian TV. Terima kasih semuanya. Terima kasih pemirsa semuanya, teman-teman semuanya. Malam ini saya akan sedikit share berita terkait isu-isu terkini yang ada di Indonesia. Tentunya saya akan memberikan opini sedikit terkait ini. Jadi seperti itu. Sebelum kita mulai, mari kita bersantai dulu ya. Jadi kita seruput dulu kopinya. Mari kita bahas untuk berita yang pertama. Sesuai dengan gambar yang ada di sini yang sudah saya tampilkan itu hal yang mengejutkan terjadi ya dari KPU, yaitu dari KPU. Beliau yang menjadi ketua KPU sekarang, Hasyim Asyari, itu melakukan tindakan asusila, yaitu kasus asusila. Ketua KPU ini dari Solo Post ya, Solo Post News itu memberitakan bahwa kasus asusila ketua KPU RI ya, itu Hasyim Asyari kirim chat mesum kemudian janji menikahi korbannya. Jadi seperti itu judulnya. Jadi ketika membaca judul ya pertama kali membaca judul ini, saya sudah mengelus dada. Jadi seperti ini, mengelus dada. Ini belum saya lanjutkan ya, saya membaca judulnya dulu. Ini Hasyim Asyari kirim chat mesum janji nikahi korban. Ini jadi judulnya saya sudah mengelus dada bahwa membayangkan bagaimana seorang ketua KPU itu bisa bertindak seperti itu, bisa bertindak ya, yang itu tidak sesuai dengan norma-norma yang seharusnya dia lakukan, kan seperti itu. Jadi ketua KPU ini Hasyim Asyari ya, seperti yang diberitakan oleh solopost.com, ini ketua KPU RI Hasyim Asyari terbukti melakukan pelanggaran kode etik yang membuatnya dijatuhi sanksi pemberhentian oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi DKPP ini sudah memberhentikan Hasyim Asyari terkait masalah ini ya, terkait kasusnya, yaitu melakukan chat mesum tadi atau melakukan tindakan yang lain tentunya ya. Dalam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran yang digelar di kantor DKPP Jakarta Rabu, anggota DKPP memaparkan sejumlah fakta persidangan yang menguatkan putusan tersebut. Jadi dalam sidang pemeriksaan terbukti bahwa Hasyim Asyari telah melakukan tindakan asusila kepada perempuan bernama berinisial CAT. Korban bertugas sebagai panitia pemilihan luar negeri di Belanda. Jadi ceritanya anak buahnya ini, jadi anak buahnya Hasyim Asyari yang tugasnya adalah ya beliau sebagai panitia pemilihan luar negeri ya di Belanda itu. Ya tugasnya itu. Jadi pimpinan kemudian menyukai anak buahnya, karena pimpinan itu powernya tinggi, punya jabatan banyak, bukan punya jabatan tinggi, yang di situ yang jelas gajinya lumayan. Finally pimpinan ini akhirnya bisa semacam yang mendekati anak buahnya atau bawahnya ini ya, seperti itu. Dalam pokok aduan teradu ya ini Hasyim Asyari didalilkan mengutamakan kepentingan pribadi dan memberikan perlakuan khusus kepada pengadu atau korban yang bekerja sebagai anggota PPLN yaitu panitia pemilihan luar negeri. Fakta dalam persidangan yang dibacakan oleh anggota DKPP menunjukkan Hasyim Asyari sering berkomunikasi dengan korban melalui WhatsApp, baik mengomentari story, chatting atau telepon dalam
durasi panjang. Ini seperti orang pacaran saja ya. Padahal kemungkinan Hasyim Asyari kan mesti sudah punya sudah punya istri, yang jelas sudah punya anak. Kelihatannya dari segi usianya, dari segi perawakannya sudah bapak sekali dan sudah punya anak, kemungkinan seperti itu. Jadi ini melakukan pendekatan kepada anak buahnya ya. Jadi anak buahnya membuat story di WA, kemudian dikomentari, ya, kemudian akhirnya chattingnya mesra, akhirnya sampai chattingnya itu ke arah tindakan asusila, ya, tindakan asusila chat mesum lah, bisa dikatakan seperti itu. Kemudian telepon dalam durasi panjang, ya ini telepon dalam durasi panjang, ya jelas ini ya memang kalau orang normal dalam kondisi normal itu paling telepon ketika ada keperluan seperti itu. Telepon paling ya 5 menit 10 menit kayak itu normal. Tapi kalau dalam durasi sangat panjang, ya durasi panjang kemudian sama seorang wanita, itu kemungkinan ya banyak terjadi berbagai hal di situ. Banyak terjadi ya, yang sudah pernah pacaran pasti sudah tahu. Jadi seperti itu. Saya ada termasuk sebentar ya. Fakta persidangan dibacakan anggota DKPP menunjukkan Hasyim Asyari sering berkomunikasi dengan korban melalui WhatsApp, baik mengomentari story, chatting, ataupun telepon dalam durasi sangat panjang. Kondisi yang seperti itu ya memicu kadang pertama ada ketertarikan, ya. Kemudian akhirnya saling menyimpan telepon. Setelah menyimpan telepon, kemudian akhirnya mengetahui story WA masing-masing, ya akhirnya mempunyai keberanian untuk mengomentari story WA, kemudian saling bersapa satu sama lain, kemudian akrab, akhirnya telepon dalam durasi jangka panjang, kemudian setelah itu melakukan tindakan asusila yang lain. Ya itulah proses yang panjang yang itu kemungkinan terjadi seperti itu. Jadi ini ya. Selain itu Ketua KPU ya, DKPU juga memaparkan bahwa Hasyim Asyari ini menjalin komunikasi intens dengan korban yang membahas persoalan di luar kedinasan. Jadi selain di dalam kedinasan itu seringkali yang membahas sesuatu yang di luar kedinasan. Ya kita bisa bayangkan ya, telepon berjam-jam, durasi sangat panjang, itu seorang pasangan bertahan seperti itu karena ada ketertarikan ya antara satu dengan yang lainnya atau satu sama lain, ya dia tahu antara satu dengan lainnya, jadi ketertarikan. Nah, kemudian dalam telepon yang jangka panjang itu ya kemudian mereka melakukan ya, kejahilan yang kita tidak bisa bayangkan ya, seperti itu. Jadi selain itu Ketua KPU RI yang dipecat ini juga sempat mengajak korban berhubungan seksual dengan berjanji menikahinya. Jadi endingnya separah itu ya. Mengajak ya, berawal dari mungkin perkenalan, ketertarikan, saling menyimpan nomor telepon, kemudian saling chat WA, kemudian telepon, akhirnya pengen ketemuan ya. Entah ini sudah dapat teman atau belum ya. Dia bahkan membuat pernyataan akan memberikan apartemen dan memberikan biaya hidup sebanyak 30 juta per bulan. Wow, ya 30 juta per bulan. Ya berdasarkan fakta tersebut, DKPP menilai perlakuan Hasyim kepada korban di luar kewajaran relasi kerja antara atasan dan bawahan, melainkan seperti pasangan kekasih. Ya hubungan kerja itu ya di tempat kerja atau pada saat dia melakukan semacam telepon yang itu nyangkut ya kerja.
Tapi kalau nelpon dalam hubungan kerja sampai berjam-jam itu sudah tidak wajar. Orang secara normal nelpon dalam dunia kerja itu paling menanyakan apa ini, paling 5 menit selesai. Tapi ketika itu dalam durasi jangka panjang ya tidak bisa dikatakan itu membahas tentang pekerjaan. Ya yang bahas tentang lain ya otomatis yang seperti itu. Oleh sebab itu DKPP menganggap Hasyim Asyari itu melanggar etik. Ya, tidak usah menganggap aja. Memang itu melanggar etik ya. Yang diatur dalam pasal 6 ayat 1 ya, selanjutnya seperti itu ya. DKPP memutuskan memberhentikan Hasyim sebagai ketua sekaligus anggota KPU. DKPP meminta Presiden Jokowi melaksanakan keputusan ini ya. Hasyim Asyari. DKPP memutuskan pertama mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. Jadi mengabulkan ya, jadi orang yang dihubungi tadi atau yang disukai oleh Hasyim Asyari tadi, entah karena apa dibalik itu, di bawah itu ya, itu akhirnya melaporkan, dan ini DKPP menyetujui semua aduan ya. Kemudian menjatuhkan sanksi pemberian tetap kepada teradu Hasyim Asyari yang selaku ketua KPU merangkap anggota KPU. Itu sejak putusan ini dibacakan, jadi sudah dihentikan. Nah, ya ini miris ya, pejabat-pejabat kita melakukan seperti itu. Tapi memang berat sih kalau banyak uang, ya kan, banyak uang, kemudian dia intinya dia banyak uang, banyak kesempatan. Nah, seperti itu. Kalau imannya tidak kuat, kesempatan itu mesti digunakan untuk sesuatu hal yang tidak baik. Ini terkait dengan mental sih, mental para pejabat-pejabat kita. Ternyata banyak sekali hal-hal seperti ini. Ini yang ketahuan, belum yang tidak ketahuan, mungkin banyak. Entah itu korupsi, entah itu perbuatan-perbuatan seperti ini yang dirasa ya tidak baik. Tapi kalau saya melihat Pak Hasyim Asyari ini kan kemarin juga pas ada acara apa itu Pak, membacakan doa atau apa ya. Tapi namanya Hasyim Asyari juga bagus, tapi sayang ya. Jadi dia melakukan tindakan asusila seperti ini, entah itu pelapor mengadu itu karena apa juga tidak tahu, entah karena bagaimana juga tidak tahu. Tapi yang jelas sebelum mengadu itu melakukan hubungan yang intens, walaupun tidak sampai berhubungan seksual, tapi sudah melakukan hubungan yang intens sampai telepon berdiskusi berjam-jam, dan akhirnya diajak sempat ya sesuai dengan berita tadi itu sempat diajak untuk berhubungan seksual, tetapi dengan diiming-imingi untuk dinikahi ya, apalagi setelah dinikahi akan dinafkahi dengan nominal 30 juta per bulan. Apa enggak tertarik? Tapi ya dibalik pengaduan oleh pengadu itu kita tidak tahu juga, karena tidak dijelaskan kenapa itu bisa terjadi, atau kenapa seorang pengadu ya, yang sebelumnya ini intens berhubungan dengan Pak Hasyim Asyari ini sampai sekarang bisa mengadu. Ya tidak tahu alasannya seperti itu. Ini Pak Hasyim Asyari, dan ini sangat ya menurut saya ya tidak pantas. Apalagi ya dipecat, oke, itu sanksi yang tepat seperti itu. Jadi ya ini sebagai pembelajaran yang lain ya, yang sudah ketahuan atau belum ketahuan ya, mohon segera untuk bertaubat ya, untuk segera bertaubat bahwa umur itu tidak ada yang tahu. Ketika Anda berbuat maksiat dalam
ketika Anda melakukan maksiat, ya, ketika Anda melakukan maksiat, ketika itu juga ajal menjemput Anda tidak punya kesempatan untuk mendapat lagi. Itu yang perlu kita menjadikan patokan untuk menghindari lebih jauh terkait masalah ini. Kita berbuat maksiat seperti itu. Oke, itu ini bisa menjadi tolak ukur juga, bukan tolak ukur ya, karena mungkin ya banyak, ya bisa dijadikan tolak ukur bahwa jabatan yang tinggi itu bisa membuat kita lena, apalagi mungkin jabatan itu tidak berkah, maka akan membawa sebuah ketidakbaikan terhadap yang memegang jabatan tersebut. Ya, kita tidak tahu apa yang membuat dilakukan oleh Pak Hasyim Asy'ari ini sebelumnya, tidak tahu. Yang jelas ini yang terjadi. Pejabat-pejabat yang ada itu mohon segera dapat. Selanjutnya, sebelum kita membahas untuk yang berita yang kedua, kita seruput kopi yang dahulu ya. Oke. Jadi ada kabar gembira ya. Ada kabar gembira untuk ibu hamil. Ini Jokowi mengesahkan undang-undang yang sebelumnya diajukan terkait masalah cuti 6 bulan. Terkait masalah cuti 6 bulan. Jadi ini sudah disahkan. Jadi hari ini undang-undang itu sudah disahkan oleh Presiden Jokowi. Jadi dari CNBC ya, sesuai dengan gambar yang saya tampilkan, ini dari CNBC, sah Jokowi teken undang-undang ibu melahirkan dapat cuti 6 bulan. Ya, sah ya, bahagia kan? Alhamdulillah. Jadi ini ya sangat membahagiakan bagi kita semuanya. Yang laki-laki juga bahagia karena istri dapat cuti segitu lama, dan selanjutnya masih bisa tetap kerja karena cuti ya, jadi tidak mengundurkan diri. Karena biasanya kan untuk cuti ibu melahirkan ini kan cuma 2-3 bulan ya, seperti kemarin istri saya ketika melahirkan itu kemarin cutinya 3 bulan dengan penghitungan 1 bulan kemarin itu sebelum melahirkan itu baru cuti, dan setelah melahirkan itu 2 bulan masuk lagi. Tapi ketika ini diterapkan 6 bulan ya, teman-teman semuanya bisa menerapkan mungkin 1 bulan sebelum, biar istilahnya setelah melahirkan itu lebih lama untuk bisa mengasuh babynya. Jadi mungkin 1 bulan sebelum melahirkan itu sesuai dengan HPL ya, itu baru cuti ya, seperti itu. Jadi masih ada sisa 4 bulan, cukup lama ya untuk mengasuh bayi di awal-awal seperti itu. Dan ini sangat membanggakan. Dari Jakarta, CNBC Indonesia, Presiden Jokowi telah menandatangani Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang kesejahteraan ibu dan anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan, sehingga para ibu berhak menerima cuti melahirkan maksimal hingga 6 bulan. Dijelaskan dalam undang-undang tersebut, hak ibu yang bekerja namun dalam kondisi melahirkan berhak mendapatkan cuti dengan ketentuan 1, paling singkat 3 bulan pertama, dan 2, paling lama 3 bulan berikutnya jika terdapat kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Nah, jadi ini ada rincian teman-teman. Jadi ada rincian. Jadi cuti 6 bulan itu paling sedikit. Jadi cuti yang sudah disahkan ini rinciannya seperti ini. Jadi paling sedikit itu cuti itu 3 bulan.
ya. Kemudian yang kedua, ditambah 3 bulan berikutnya jika terdapat kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Jadi gini, untuk mendapatkan cuti 6 bulan tersebut kita harus mempunyai alasan tertentu untuk menguatkan kenapa harus cuti 6 bulan tersebut. Jadi itu rencana seperti itu, tidak semata-mata ketika kita hamil pasti dapat cuti 6 bulan, tidak seperti itu. Tadi sebelum kita membaca ini ya, bayangan saya juga seperti itu, langsung dapat cuti 6 bulan ketika ibu itu hamil kemudian melahirkan, jadi langsung dapat cuti 6 bulan. Tapi ternyata ada rinciannya bahwa 3 bulan pertama itu adalah cuti yang sebenarnya. Kemudian 3 bulan berikutnya itu boleh nambah ketika teman-teman mempunyai alasan yang kuat kenapa saya harus menambah cuti tersebut. Ya, seperti itu. Itu rinciannya, intinya seperti itu. Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf A diberikan oleh pemberi kerja, tulis pasal 4 dikutip Rabu 3 Juli 2024. Kondisi khusus yang dimaksud seperti yang mengalami masalah kesehatan seperti tadi. Jadi kalau mau 3 bulan berikutnya itu ada alasan tertentu, yaitu mungkin ya mengalami masalah kesehatan, kemudian gangguan kesehatan, dan atau komplikasi asa persalinan atau guguran. Sudah kondisi ketika anak yang dilahirkan mengalami masalah kesehatan, gangguan kesehatan atau komplikasi. Jadi ini tidak seperti seperti tadi loh. Jadi kita semacamnya fair saja terkait masalah ini. Jika perusahaan itu ditinggal dalam waktu yang lama, itu juga kasihan juga. Karena saya juga pernah mengalami bahwa ketika menjadi pengusaha, pernah merintis usaha kafe, itu sampai 2 cabang, alhamdulillah dulu, tapi drop semua, hancur semua karena berbagai alasan yang tidak bisa saya jelaskan di sini. Itu ya memang ya kita mengatur karyawan itu memang susah. Kadang karyawan itu ada yang seenaknya sendiri atau apa seperti ini. Jadi ketika sebuah perusahaan, apalagi itu perusahaan kecil ya, seperti itu ya, atau kafe, kalau kafe mungkin tidak terikat dengan itu ya, tapi perusahaan-perusahaan yang besar seperti itu kalau ditinggalkan karyawan itu ya sebuah perusahaan, maka ya akan mengalami gangguan yang lumayan ya, gangguan yang rawan. Jadi perusahaan ya berpikir 2 kali untuk bukan merekrut ya, mungkin ada cadangan kemudian dipekerjakan, atau mungkin merekrut karyawan baru seperti itu. Karena ya sangat merepotkan sekali. Kita fair saja bahwa ketika ini dilaksanakan bahwa langsung 6 bulan itu ketentuannya langsung tanpa alasan tertentu, bayinya setelah melahirkan semuanya sehat kok, tidak ada apa-apa setelah itu, itu berarti tidak punya alasan untuk memperpanjang masa cuti seperti itu. Jadi ini fair saja ya, saya setuju seperti itu ya. Dan ini memberikan kesempatan, memberikan semacam rukhsah ya kepada orang-orang yang dirasa itu diberikan. Karena rukhsah itu keringanan, itu hanya diberikan kepada orang-orang yang berhalangan. Ini yang harus diterapkan memang ya seperti itu, dan kita maklumi saja ya teman-teman, tidak usah ternyata seperti itu, tidak ya, itu penjelasannya. Jadi kita ambil positifnya saja terkait masalah ini ya. Selain itu, dari pasal 5 dijelaskan bahwa setiap ibu yang melaksanakan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 atau dalam ini cuti dan mengambil waktu istirahat selama 1,5 bulan ketika keguguran,
maka tidak dapat diberhentikan dari pekerjaannya dan tetap membayar upah meski diatur besarannya dengan ketentuan sebagai berikut. Secara penuh untuk 3 bulan pertama, secara penuh untuk bulan keempat, 75% dari upah untuk bulan kelima dan bulan keenam. Jadi ini ada rinciannya juga. Ketika kita jadi ketika kita cuti hamil, seperti itu ya. Ketika istri kita cuti hamil itu kan ketika kita cuti itu kan masih dapat gaji, teman-teman ya. Jadi perusahaan masih menggaji teman-teman ketika cuti, dan itu sedangkan perusahaan tidak punya semacam andil, tidak punya, ketika teman-teman tidak bekerja kan tidak bisa memberikan efek pada perusahaan, tapi tetap memberikan yang namanya gaji. Maka sebenarnya dalam kondisi seperti itu ruginya 2 kali lipat. Tapi ini harus dilaksanakan karena hamil itu kan ya kodratnya manusia, dan bekerja itu ya sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan. Jadi ketika hamil itu tidak diberikan untuk song, maka ya tidak baik, dan kemungkinan kedepannya akan banyak orang yang malas untuk semacam beranak pinak seperti di negara-negara maju seperti itu yang ditekan secara divorce secara tingkat tinggi ya, dan akhirnya tidak mempunyai anak ya. Banyak sekali ya, seperti negara-negara Jepang ya, yang sekarang Jepang itu ibaratnya banyak ditinggalkan, jadi fertilitas itu sangat minim, atau kelahiran, bukan garis. Jadi kelahiran itu sangat minim karena mindset orang-orang Jepang itu sekarang yang penting bekerja sampai sedemikian lupa untuk kelangsungan hidup mereka, sehingga banyak yang youtuber ya, itu yang mengupload video-video di YouTube-nya itu memperlihatkan di desa-desa Jepang itu sangat sepi. Jadi Jepang itu dikatakan hanya ramai di kotanya saja, di Tokyo kayak gitu, di kota-kota Indonesia, tapi di desanya sepi, tidak ada orang. Bahkan banyak sekali yang desa-desa itu semacam ya ditinggalkan dan tidak ada penghuninya, seperti itu. Tidak ada penghuninya, ditinggalkan dan benar-benar kosong. Dan tingkat kelahiran di Jepang itu sangat minim, yaitu mindsetnya orang Jepang seperti itu. Dan kita tidak ingin di Indonesia seperti itu juga, karena negara Indonesia ini negara besar yang seharusnya ya pertumbuhannya ya harus bagus, harus merata juga seperti itu. Dan makanya ya ini libur seperti ini memberikan kesempatan kepada ibu hamil atau memberikan pemikiran kepada orang-orang yang selanjutnya itu bahwa kita itu dimanusiakan, bukan diforsir terlalu tinggi, tapi dimanusiakan sebagai manusia yang sebenarnya seperti itu. Jadi ya normalnya manusia itu berkembang biak atau beranak pinak lah, seperti itu kodratnya makhluk hidup. Kalau sudah tidak mau beranak pinak ya atau berkembang biak ya akhirnya punah manusia. Untungnya itu hanya terjadi di negara-negara yang terlalu terforsir bekerjanya, seperti Jepang seperti itu, sampai tidak mau mempunyai anak. Kan kasihan juga negaranya, bisa-bisa nanti negaranya diambil alih karena orang-orang Jepangnya hilang semua, tinggal orang-orang tua saja dan nanti habis, seperti itu. Sebenarnya banyak aku melihat berita-berita itu ya, ada yang kayak membuka membuka kesempatan bagi orang-orang di luar Jepang itu untuk hidup di Jepang. Tapi sebenarnya gini, hidup di Jepang itu ada yang YouTuber di orang Indonesia kemudian nikah dengan orang Jepang, itu dibiayai dari mulai melahirkan sampai nanti dibiayai, katanya seperti itu sekarang.
itu ada program seperti itu ya, teman-teman. Dan ini ya Syah terkait masalah undang-undang ini ya, jadi jelas sama-sama menguntungkan, jadi mutualisme teman-teman. Jadi teman-teman masih berikan kesempatan, dimanusiakan untuk cuti ya, karena melahirkan seperti itu. Dan ada juga perpanjangan ketika itu mengalami suatu permasalahan, jadi diberikan rukhsah sampai 6 bulan. Kalau nggak diberi, ini juga fasilitas yang lebih kepada teman-teman ya, diberikan rukhsah terkait ketika kita ada halangan tertentu seperti itu ya, kita belum masih terkendala kesehatan setelah melahirkan 3 bulan belum selesai, belum sembuh seperti itu. Jadi masih ada kesempatan sampai 6 bulan ini, dan banyak sekali. Dan ini dibuat untuk teman-teman itu semuanya demi keadilan. Ini yang seperti itu, keadilan. Namun jika ibu yang menjalani hal cuti namun diberhentikan atau tidak dibolehkan mengambil cuti, maka pemerintah pusat atau daerah bakal memberikan bantuan hukum. Jadi kalau ada yang diberhentikan ya saat cuti atau seperti itu, maka kita berhak mendapatkan bantuan hukum. Jadi kita bisa menggugat seperti itu, dan kita ada yang namanya advokat yang menemani kita. Tidak usah ragu teman-teman terkait masalah ini. Jadi kita berhak bersuara juga ketika ada ketidakadilan. Peraturan ini, undang-undang ini dibuat itu untuk memberikan rasa keadilan kepada semua elemen masyarakat ya, entah itu kepada perusahaan memberikan kepastian terkait masalah hukumnya, undang-undangnya, ataupun kepada karyawan, dan beliau mendapatkan fasilitas terkait masalah cuti ini. Jadi ini sama-sama saling menguntungkan sebenarnya seperti itu. Ini terkait masalah cuti ya. Lebih lanjut, Belet juga menjelaskan bagi ibu yang mengalami keguguran kandungan juga mendapatkan waktu istirahat selama 1,5 bulan atau sesuai dengan keterangan dokter kebidanan kandungan atau bidan jika mengalami keguguran. Jadi semuanya harus. Ini dari CNBC. Saya akan membandingkan dengan berita yang lain. Ini dari kompas.com ya. Ini Jokowi setuju aturan ibu hamil. Ini judulnya ini. Jokowi setujui aturan ibu hamil berhak cuti melahirkan hingga 6 bulan. Ini juga sama sebenarnya, menjelaskan terkait masalah cuti 6 bulan tadi. Jadi ada semuanya, ada perinciannya, bahwa tidak serta-merta ketika kita hamil atau setelah itu melahirkan kita dapat cuti selama 6 bulan. Itu ada perinciannya, di mana kita harus sama-sama adil, baik itu terhadap yang namanya karyawan ataupun dari perusahaan tersebut. Itu dua berita yang saya rasa untuk kita bahas malam ini. Teman-teman bisa memberikan komentar di bawah ya, komentar di kolom komentar. Lalu ya tertarik dengan channel-channel seperti ini. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.